Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala beliau mengatakan faslun, kita masih membahas masalah hukum salat sampai Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala beliau mengatakan faslun wa raka'atul faraidi 17 raka'atan. Dalam fasal ini atau pembahasan ini hanya disebutkan itu jumlah rukun dalam salat. Jumlah rukunnya dalam salat. Berarti sebenarnya tidak ada pembahasan dalam fasal ini, cuman disebutkan itu kan jumlah rukun-rukun dalam setiap rakaat itu berapa, dalam satu salat itu berapa. Nah, kenapa dia disebutkan ini? Kalau ada yang kurang, ada satu rukun yang kurang, berarti kita lihat kamu tinggalkan itu kan sengaja, maka salatnya batal, atau tinggalkan karena lupa, maka hukumnya apa? Sujud sahwi. Nanti kan disebutkan dalam fasal yang berikutnya itu sujud sahwi. Katanya wa raka'atul faraidi 17 raka'atan. Jumlah rakaat dalam salat fardu dari salat subuh sampai isya ada 17 rakaat. 17 rakaatan. Fiha berarti kan apa? Salat subuh 2. Salat asar 4, salat zuhur 4, salat asar 4. Jadi berapa? 10. Maghrib 3 sama isya 4. Jadi 17. Fiha dalam 17 rakaat ini 34 sajdah. 34 sajdah sujud. Kenapa? Karena ya setiap rakaat kan 2 kali. Wa 94 takbirah. 94 kali takbir. Kenapa? Karena kalau kita hitung dalam setiap rakaat itu ada berapa kali takbir? Kalau rakaat yang pertama berarti takbiratul ihram. Kemudian takbir untuk ruku. Takbir untuk sujud. Untuk duduk dari sujud pertama. Kemudian untuk sujud yang kedua. Berarti berapa? 5. Rakaat yang kedua berarti apa? Untuk berdiri. Untuk ruku sama, berarti setiap rakaat itu berapa? 5. 5 kali takbir. Maka dikalikan aja. Wa 94 takbiratan. 94 kali takbir dalam 17 rakaat itu. Nah. Wa 9 tasyahudatin. Ada 9 kali tasyahud. 9. Kenapa? Karena zuhur, asar, maghrib, isya itu 2-2. Subuh hanya 1. Wa 10 taslimatin, 10 kali taslim, salam. Setiap salat ada 2. Wa 153 tasbihah. 153 tasbih. Kenapa? Karena kalau salat zuhur berapa? 4 rakaat. Atau setiap rakaat itu berapa? Berarti ruku 3, sujud 6. Jadi 9. Setiap rakaat ada 9. Rukuknya 3, sujudnya 6. Berarti 9. Kali berapa? Kali 17. Seperti itu. Ya. Kemudian katanya wa jumlatul arkani fi sholati 126 ruknan. Jumlah rukun yang ada di dalam salat dalam satu hari, dalam 5 waktu, yang kamu lakukan itu kan dalam 5 kali salat. 126. 126 rukun. Yang kita lakukan dalam satu hari. Berarti salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu jumlah rukun-rukunnya dari takbiratul ihram, ruku, sujud, semuanya itu jumlahnya berapa? 126 rukun. Kamu lihat, 126 rukun yang kita lakukan itu, setiap rukun pahalanya 10. Pahalanya itu berapa? Minimal 10. Berarti jadi berapa? 1.260. Nah,
hanya fardu saja. Belum kita hitung sunnah-sunnahnya, qabliyah, ba'diyah, duha, witir, itu belum. Nah, belum dihitung semua. Maka berarti kalau orangnya itu salat 5 waktu, menjaga rukunnya dengan baik, maka minimal setiap hari dia dapat berapa? 1260 kebaikan. Itu hanya fardu saja. Kalau seperti itu sunnah juga. Qabliyahnya, ba'diyahnya ada seperti itu. Kalau duhanya 8, kalau witirnya 11, gimana itu? Maka jadi umatnya Nabi Muhammad SAW walaupun di akhir zaman, tapi masuk surga itu lebih awal. Kenapa? Karena amalannya sedikit, tapi pahalanya besarnya. Itu kita hitung kalau orang itu salat sendiri di rumah. Sendiri di rumah. Belum di masjid. Berarti kalau di masjid, nah, yang 1260 itu kali berapa? Kali 25. Nah, karena salat di masjid itu berapa? 25 kali. Berarti dihitung. Itu kalau salat di masjid sendiri. Kalau salat di masjid berjamaah berarti 1260 kali 25 kali 27. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pahalanya hanya orang itu salat 1 hari. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Mereka itu kan tidak menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Hanya apa? Kamu merugikan diri kamu sendiri. Kamu rugi. Nah, kamu tidak salat 5 waktu saja. 5 waktu itu coba hitung berapa. Berarti dalam 1 hari. Dalam 1 hari saja. Nah, maka orang ini benar-benar dia itu menzalimi dirinya sendiri. Datang di akhirat orangnya rugi. Kenapa? Ya mana? Kamu tidak melaksanakan. Minimal yang wajib saja. Orang itu yang datang kepada Rasulullah SAW tanya, ya Rasulullah apa yang Allah wajibkan saja. Saya mau yang wajib. Maka Rasulullah mengatakan apa? 5 waktu dalam sehari. 5 salat itu dalam sehari. Ada yang lain? Tidak. Kecuali kalau kamu mau nambah. Terus gimana puasanya? 1 bulan dalam setahun. Ada yang lain? Tidak ada. Untuk disebutkan itu semua. Orangnya itu bilang apa? Demi Allah, saya tidak menambah, saya tidak mengurangi. Jaga itu. Maka Rasulullah itu kan bilang apa? Kalau orangnya jujur, benar itu, dia sukses di akhirat. Selamat. Ya udah, cukup situ. Nah, tapi masalahnya orangnya itu kan datang di akhirat itu, orangnya rugi. Kenapa? Karena dia itu tidak bisa menjaga minimalnya. Minimalnya kan tidak bisa. Maka orang itu kan datang di akhirat tidak punya udzur. Mana? Ya kewajiban kamu itu yang minimal kamu tidak bisa jaga. Mana mau masuk surga orangnya? Maka disebutkan kenapa? Karena hanya jumlah rukun seperti itu. Jumlah rukunnya. Katanya wa jumlatul arkani fi sholati 126 ruknan. Jumlah rukun dalam salat wajib itu dalam 1 hari 126 rukun. Fi subhi 30 ruknan. Dalam salat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi 42 ruknan. Salat maghrib ada 42 rukun. Wa fil rubaiyati, kalau salat yang 4 rakaat jumlahnya 54 ruknan, 54 rukun. Itu jumlahnya. Kemudian katanya wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati. Barang siapa yang tidak mampu berdiri ketika salat wajib, salat fardu. Kenapa tidak mampu? Karena dia sakit. Nah, karena dia tidak mampu berdiri. Apa alasannya? Dia sakit, dia sudah tua, sudah sepuh. Atau karena alasan yang lain. Bukan karena sakit. Bukan karena dia itu sudah tua. Tapi karena tempat yang dia berdiri itu kan tidak diem. Gerak. Seperti apa? Di laut. Nah, dia nggak bisa berdiri. Oh, kenapa? Kapalnya itu kan gerak. Nggak bisa. Orangnya bisa berdiri.
Tapi tempat yang dia berdiri di situ tidak diam, tidak tenang. Maka orangnya itu boleh duduk salat. Atau karena kalau dia berdiri bahaya, mati. Kenapa? Dia sembunyi. Kalau berdiri ditembak. Itu boleh duduk. Berarti apa? Salatnya sah. Salat sambil duduk. Berarti katanya waman ajaza 'anil qiyam. Barang siapa yang tidak mampu untuk berdiri dalam salat fardu, baik karena dia sakit atau karena dia sudah tua tidak bisa berdiri, atau karena tempat yang dia berdiri itu kan tidak tenang, atau kalau dia berdiri itu membahayakan dirinya. Itu ada 4. Maka apa? Salat jalisan. Boleh salat sambil duduk, tidak apa-apa. Salatnya sah. Karena ada alasan, tidak ada beda masalah pahalanya. Pahalanya tetap sempurna. Nah, itu katanya salat jalisan, salat duduk. Duduknya gimana? Terserah. Duduknya itu kan bersila, duduknya iftirash seperti duduk salat, duduknya itu kan kakinya mau diselonjorkan ke depan. Duduk gimana terserah. Yang bagus buat kamu. Tapi yang lebih afdal duduknya apa? Duduk iftirash seperti duduk tasyahud awal. Itu yang lebih afdal. Tapi enggak sakit, enggak bisa, enggak tahan, kakinya enggak bisa. Ya, duduk apa? Bersila, enggak apa, boleh. Gimana duduknya itu kan terserah. Tapi yang lebih afdal duduk iftirash. Itu lebih afdal. Salat jalisan, salat sambil duduk. Wa man ajaza 'anil julus. Kalau dia sambil duduk juga itu kan enggak bisa. Orang yang sakit. Salat muttaji'an, salat sambil berbaring. Kenapa? Orangnya sakit, tidak bisa duduk juga. Maka salat sambil berbaring. Lebih afdal itu sebelah kanan. Kalau enggak bisa, ya sebelah kiri. Berbaring sebelah kiri. Itu kalau orangnya sudah tidak bisa berbaring. Ini yang pertama. Yang pertama kita menjelaskan itu salat duduk itu. Yang pertama. Salat jalisan, salat sambil duduk. Cara salat itu duduknya apa? Hanya duduk ketika berdiri saja. Yang kamu tidak bisa itu apa? Berdiri. Berarti ya berdiri. Ketika waktunya berdiri, duduk. Ketika berdiri, ya salatnya sambil apa? Duduk. Terus kalau ruku kita lihat dulu. Kenapa kamu duduk? Karena saya tidak bisa lama berdiri. Berdiri lama tidak bisa. Kalau hanya berdiri sebentar bisa. Berdiri sebentar bisa. Ini berdiri sebentar bisa. Tapi lama tidak bisa. Berarti rukuknya gimana? Harus kamu berdiri. Rukuk. Kenapa? Karena kamu bisa rukuknya. Rukuk itu kan bisa. Sebentar kan bisa. Berarti berdiri, rukuk, terus sujud seperti biasa. Ketika berdirinya panjang, duduk. Katanya orang yang tidak bisa. Karena kakinya sudah sakit. Nggak bisa naik turun. Ya, salat duduk. Terus rukuknya itu sambil duduk juga. Tapi syaratnya kepalanya sudah depan lutut. Bukan hanya seperti gini aja. Berarti kan maju. Itu lebih afdal kalau dia mampu. Berarti kepalanya itu kan di depan lututnya. Kalau rukuknya. Kalau sujud, sujud bisa. Sujud seperti biasa. Kalau sujudnya juga tidak bisa, berarti turunnya itu lebih bawah sedikit daripada rukuknya. Berarti kalau rukuknya begini, sujudnya itu kan lebih bawah sedikit. Itu kalau salat sambil duduk. Wa man ajaza 'anil julus, kalau dia tidak bisa duduk, maka salat sambil berbaring. Sama juga, berarti berbaring kapan? Ketika tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk. Tidak bisa berdiri, sudah. Berarti duduk gimana? Saya bisa duduk sebentar. Berarti rukuk sambil duduk. Sujud sambil duduk. Dia berbaring. Salat berbaring. Ketika rukuk, duduk. Rukuk. Allahu Akbar.
sami Allahu liman hamidah, terus sujud 2 kali, ketika berdiri atau duduk lama berbaring. Kalau orangnya sudah nggak bisa, sakit orangnya sudah nggak bisa gerak sama sekali, berbaring aja bisa. Nah, kalau berbaring sudah nggak bisa, berarti apa? Terlentang. Iya, itu kan punggungnya ke, iya. Berarti kakinya kemana? Ke arah kiblat. Kakinya, sunnah itu kepalanya diangkat sedikit. Kalau bisa, pakai apa? Pakai bantal itu kepalanya diangkat. Terus gimana salatnya? Salatnya itu kalau dia bisa gerakkan kepala, berarti pakai apa kepalanya? Nah, isyaratnya Allahu Akbar. Itu, seperti itu. Hanya gerak apa? Berarti dia ruku sujud dengan apa? Kepalanya. Iya, isyarat itu dengan kepalanya. Nggak bisa, ya dalam hati. Orangnya sudah nggak bisa gerak sama sekali. Tapi orangnya masih sadar, tahu, maka salat dalam hatinya. Dalam hatinya itu dia ya seperti takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, itu baca sampai Allahu Akbar. Subhanallah bil azim hamdi subhanallah sami Allahu liman hamidah. Terus sujud kayak dalam hati ya. Tapi tetap harus sujud. Iya, kalau masalah wudu itu masalah yang lain tuh. Kalau dia nggak bisa wudu, ya harus diwudukan. Nah, siapa? Ya keluarganya, anaknya, siapa itu kan diwudukan. Gak ada orang dari keluarganya, dia harus sewa orang. Kalau tidak ada orang yang mau mewudukan dia, sewa orang. Kamu punya uang, ya sewa orang. Sewa orang untuk apa? Untuk memberikan kamu wudukan. Tidak ada. Kenapa? Dia itu kan di rumah sakit, dia teriak-teriak, nggak ada orang yang datang waktu salatnya sudah mau keluar ini. Kalau dia bisa gerak, ya tayamum, tidak apa-apa. Maksudnya kalau dia nggak bisa, kalau tidak bisa wudhu, ya tayamum. Seperti yang kita bahas dalam masalah tayamum itu. Nah, tapi kalau orang ini nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum. Kenapa? Karena dia nggak bisa gerak. Maka kalau dia itu bisa sewa orang, wajib sewa orang. Ya, ibukan saya bayar. Nggak boleh. Gak ada orang sama sekali. Ya salat sudah. Salat untuk apa? Untuk menghormati waktu. Hormati waktu saja. Katanya salat muttaji'an, berbaring. Kalau nggak bisa terlentang nanti. Kalau yang terakhir itu dia nggak bisa gerak sama sekali. Salatnya itu dalam hati. Tak bisa dalam hati, ya udah setelah itu kan dibawa ke masjid. Salat jenazah ya. Karena orangnya hatinya sudah mati, orangnya sudah. Sambil membayangkan pokok itu, membayangkan dia pokok. Iya. Gimana dia bisa salat itu tanpa membayangkan bentuknya salat? Cuman dia Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, subhana rabbil azim wa bihamdihi. Subhana rabbil azim itu apa? Kalau hanya dia itu menyebutkan apa itu, membaca zikir-zikirnya tanpa membayangkan, mana kamu nggak salat? Berarti ketika dia menyebut itu kan membaca zikir ruku, berarti dia membayangkan dia apa? Ruku. Sekarang ruku, i'tidal, sami Allah, karena dia tahu itu i'tidal.